liatin sebuah boklamnya. Oke. Nah, kita tempelin. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya mau berbagi sebuah tips atau sebuah ide kreatif yang mungkin bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Oke, kali ini saya mau berbagi tentang cara memperbaiki flasher sand ya, otomatis sand atau rating sand ya pada sepeda motor ya. Ini adalah flasher sand, ini otomatis sand original. Nih, dua ini original dan yang ini yang biasa ya. Jadi saya akan memperbaiki sebuah flasher sand yang original. Kalau yang biasa tak perlu ya. Biasanya kalau barang yang original ini kualitasnya bagus. Jadi kali ini saya akan mencoba untuk memperbaiki flasher sand. Oke, di sini sebuah rangkaian ya. Ini rangkaian sederhana pada sepeda motor untuk flasher sand. Oke, nah ini udah saya bikinin. Nah itu kita colokkan ke sebuah baterai. Nah yang ini yang plus, nah, dan yang ini yang min. Ini rangkaian sederhana. Kita contohin sebuah flasher sand. Jika flasher sand atau otomatis sand, waktu saklarnya di onin, dia hidup depan dan belakang. Oke, kita contohin, kita colokin sebuah flasher sand. Teman-teman bisa memperhatikan boklamnya ya. Ini contoh sederhana boklamnya dua, depan dan belakang ya. Seumpamanya kiri atau kanan, hidupnya pasti dua, depan dan belakang. Ini salah satunya. Oke, kita colokin untuk flasher sandnya. Oke, kita pisahin. Oke. Nah untuk flasher sand yang biasa, nih dia cenderung mau boklam 2 ataupun boklam 1 dia tetap hidup ya teman-teman. Oke, kita contohin untuk kita cabut salah satu boklamnya, seumpamanya yang depan ataupun yang belakang. Kita contohin. Oke, boklamnya tetap berkedip. Jadi teman-teman tidak bisa memastikan bahwa boklam itu hidup dua-duanya, yang depan ataupun yang belakang tidak bisa memastikan, soalnya boklamnya akan tetap berkedip. Tapi kalau yang original dia harus hidup dua-duanya. Oke, seperti ini. Kita contohin ya, seperti ini. Oke, kita ambil yang original, kita contohin. Nah, ini yang original. Oke, ini yang original, hidup dua-duanya. Nah, kita matiin satu, maka dia tidak akan berkedip. Jadi di indikator speedometer dia akan ketahuan bahwa boklam sand ini ada yang bermasalah, dia akan mati satu gitu. Jadi kalau seumpamanya tidak berkedip, maka boklam ini bermasalah satu, maka tidak hidup semua. Oke, kalau dua baru dia hidup ya, seperti ini. Jadi beda sama dengan yang biasa, kalau yang biasa flasher sand yang biasa, otomatis sand yang biasa ini dia akan berkedip walaupun cuma satu boklam. Oke, dia tetap berkedip seperti itu. Nah jadi teman-teman, di sini saya akan memperbaiki sebuah flasher sand. Ini saya taruh dulu. Ini flasher sand yang masih hidup, original, dua-duanya hidup. Dan yang ini yang akan kita perbaiki. Coba teman-teman perhatiin boklam sandnya ya. Nah, ada bunyi, cuman setelah itu berhenti. Oke, kita colok ini. Nah, kita colok ini. Tidak hidup posisinya. Oke, kita cabut lagi, kita colokin lagi. Boklamnya hidup ya. Nah, tapi tidak berkedip. Coba perhatiin lagi, hidup sebentar, habis itu mati. Nah, oke, teman-teman, gimana sih cara memperbaikinya? Ini sebenarnya cukup mudah ya. Nanti kita tinggal buka samping nih yang ada penahannya dengan yang samping sebelah sini. Oke, kita lanjut, kita buka ya. Kita congkel ya menggunakan obeng lancip seperti ini.
Ini pinggirnya seperti ini. Setelah itu sebelahnya, nah udah kebuka. Nah posisinya dalamannya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat sebenarnya di dalam sini nih ya, di dalam lidah ini terdapat sebuah katup ya, katup atau sebuah sejenis platina, katup antara ini dengan plat besi yang ini ya, antara plat besi yang ini. Oke, nih. Nah ini kalau kita lihat nggak kelihatan ya, ini katupnya patah ya dalamnya, seharusnya ada dia katup. Nah kemungkinan besar karena patah itu jadi dia tidak connect ya, tidak connect, makanya patah karena udah terlalu lama dia berfungsi atau beroperasi, makanya sampai habis katupnya. Di sini teman-teman bisa lihat di dalam sini ada sebuah katup sejenis platina. Oke, sekarang kita contohin. Ini kita colokin ya, seperti ini. Nah ini bunyi aja. Nah posisinya bunyi. Nah katup itu bergerak, tuh katupnya bergerak karena dia nggak menyentuh. Maka dari itu, maka flasher send tidak bergerak ya, dia tidak menyentuh ke bagian ini, bagian elkonya ini. Oke, kita colokin aja, kita contohin. Ini sebuah besi ya, kita tempelin. Kira-kira dia bergerak nggak? Coba teman-teman nanti sambil liatin sebuah boklamnya. Oke, nah kita tempelin. Nah katup bergerak, semakin dekat maka dia semakin cepat gerakan katupnya, semakin jauh tidak kena. Nah terus kita lagi. Nah oke, nah seperti itu ya, kita tempelin, kita contohin gini, kita tempelin ini besi ini. Nah katupnya bergerak ya, ini posisinya diam aja ya. Tuh. Oke, jadi solusinya gini teman-teman, nanti boleh menambahkan sebuah disolder nih, ditambah ibarat kayak dilas ini dalamnya. Coba kita perjelas dulu ya, kita perjelas dulu. Ini udah saya perjelas ya, nih di dalamnya nih, di dalam sini nih, di dalamnya ini tuh, di dalam sana, di dalam ini terdapat sebuah sejenis platina ya. Oke, nah dia menyentuh ke besi, dinding besi ini. Kalau ini posisinya patah ya, jadi nanti teman-teman bisa menambahkan ini besi yang ini besi yang ini, besi yang ini. Nah ini ditambahkan dengan sebuah solder ya, agar dia nanti menyentuh ke lidahnya ini. Oke, kita contohin, nanti kita solder ya. Oke, teman-teman usahakan lidah ini dengan yang ini jangan sampai nyatu ya. Oke, saya ganjel dengan sebuah jarum pentol nih, seperti ini. Nih, saya ganjel untuk menyoldernya agar tidak menyentuh ke bagian lidahnya ya. Agar tidak menyentuh ke bagian lidahnya nanti. Oke, coba kita solder ya. Oke, teman-teman, kira-kira segini ya. Nih ya. Kira-kira segini. Jadi ini masih, lidahnya ini masih tetap main nih. Saya tekan ya. Ya. Itu masih tetap main. Oke, kira-kira sedikit. Ini sedikit banget sih. Tujuannya biar si solder ini nempel ke lidah ininya ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau ini plus min udah tercolok seperti ini. Nah, hidup jadi ya. Tuh. Hidup ya. Jadi ya, tuh bergerak. Klepnya bergerak.
Nah, intinya di situ ya. Oke, sekarang gini, apakah flasher ini masih berfungsi layaknya original ataupun yang asli baru? Kita cabut satu. Nah, nggak berfungsi ya. Kita colokin dua, masih berfungsi. Oke, kita cabut lagi. Nah, kita colokin lagi. Nah, berarti flasher ini jadi ya, masih selayaknya flasher Shen original, masih bisa dipakai. Oke, kita cabut. Ini yang setelah diperbaiki, ini yang tadi masih jadi ya, suaranya sama nih. Dan ini yang biasa ya. Oke, seperti itu. Dan ini yang setelah kita perbaiki tadi. Oke, nah untuk ngulanginnya, oke, tinggal kita pulangin aja, kita masukin ke dalam wadahnya. Oke, kita tekan. Oke. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi flasher atau relay Shen ini masih bisa digunakan ya. Jadi cara perbaikannya seperti itu. Intinya teman pahami, teman buka dulu permasalahannya, problemnya di mana, teman-teman teliti, teman-teman pahami gimana cara perbaikannya, teman-teman pasti bisa. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman, dapat bermanfaat buat teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih.